Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Untuk pagi hari ini kita mau mengawali hari kita berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengucapkan syukur kita kehadapannya. Kita pujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Dan nanti kita akan menyembah Dia buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan adakan. Syukur terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga kami semua pada hari ini dapat menikmati nafas kehidupan di hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau lebih lanjut lagi memuji menyembah-Mu. Kau yang menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami semua. Dan Kau memberkati dimanapun kami berada. Baik kami yang melayani, yang dilayani, semua menerima lawatan Tuhan. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas segala peralatan yang kami gunakan. Jaringan internet, semua diberkati dan dikuduskan Tuhan. Dan kami mau lanjut lagi memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan yang berharga. Mari kita bersama-sama gunakan untuk kita memuji, menyembah, melayani Tuhan dan sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Terima kasih Tuhan. Kita naikkan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang bernafas memuji Dia, karena Dia layak dipuji dan disembah. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau melihat penyembahan setiap anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
kasih Tuhan. Syukur Bapa, haleluya, 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 haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, dimanapun kita berada, naikkan syukur kita di hadapannya, karena Dia mendengar dan Dia menerima segala ucapan syukur kita. Terima kasih, terima kasih. Dan mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima segala kebaikan dan kemurahan-Nya melalui firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan bersama-sama naikkan pujian Bapa, saat ku sujud di hadapan tahta-Mu. Bapa, saat ku sujud di hadapan tata-Mu, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhiku. Oh Tuhan Allahku, Kaulah segalanya. Katakan firman-Mu mengubahku, firman-Mu mengubahku, mengurapi diriku. Kami memuji keajaiban-Mu dan kasih sayang-Mu. Oh Tuhan Allahku, dimuliakanlah nama-Mu. Terimalah sembah sujudku, terimalah pujianku. Engkau segalanya bagiku, Engkaulah kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, kami mengasihi-Mu. Terimalah sembah sujudku, terimalah sembah sujudku. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau segalanya bagiku, Engkaulah kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, kami mengasihi-Mu. Ku sembahkan. Haleluya, kami bersyukur buat setiap kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau menerima sabda Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom keluargaku semua. Pagi bersama Yesus. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan Lukas 2. Ayat 46 dan 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, suatu hari kita semua tahu kira-kira di usia tampilan manusianya di usia 12 tahun ya. Yusuf Maria mengajak sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Yesus ke bait Allah. Dan di upacara yang sedemikian banyak kerumunan orang, pada harinya di mana mereka waktunya pulang, Yusuf Maria
kembali pulang ke Nazaret. Ya, pikir mereka bahwa Yesus sudah bersama-sama kembali. Karena memang itu waktu jadwalnya orang pada kembali pulang, meninggalkan bait Allah. Tetapi sesampainya di rumah, ditunggu sekian waktu, ternyata Yesus belum sampai juga di rumah. Dan firman Tuhan memberitahu ayat sebelumnya, maka Yusuf dan Maria kembali ke bait Allah. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, sangat membuat tercengang kalau orang itu tidak mengerti siapa Yesus. Ya, mengalami suatu keterkejutan yang sedemikian rupa kalau orang itu tidak paham siapa Yesus. Ya, maka didapati Yesus di bait Allah itu sedang berdialog, itu bahasa kita ya, dialog. Bukan dengan orang-orang sembarangan, bukan orang awam di dalam keagamaan. Tapi Alkitab mencatat di sini Yesus sedang berada di tengah-tengah para kaum alim ulama. Itu artinya apa? Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sana sedang bertukar jawab, ya, bertanya jawab. Yesus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para alim ulama. Yesus juga memberikan jawaban. Puji Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-47 ini, dan semua orang, termasuk hari ini juga, saudaraku. Kalau engkau duduk bersama Yesus, pagi bersama Yesus, kita semua senantiasa menjadi heran akan apa? Akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dua hal penting di sini, saudara-saudara. Jika kita sebagai orang percaya selalu bersama Yesus, kita akan mengalami buah dari kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Hikmatnya Tuhan kita Yesus. Dan hikmatnya itu tidak cuma sekedar memberikan pengertian, tetapi juga hikmatnya memberikan jawaban-jawaban akan setiap pertanyaan yang senantiasa menyelubungi pikiran kita. Ya, istilah saya rada puitis sedikit, bergelayut dalam pikiran kita. Mungkin contohnya gimana ya kalau keadaan seperti ini, nanti jalan keluarnya gimana? Di situ Yesus Tuhan kita akan terus memberikan jawab. Iya Pak Gembala, tetapi kesulitan saya, masalah saya menurut ukuran kami itu terlalu rumit, terlalu berat. Ya, mungkin saya akan berkata begitu, ya. Tapi saya akan lanjutkan. Orang kalau masih dapat mengatakan bahwa persoalanku itu terlalu rumit, Pak Gembala. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih bisa mengucapkan itu, berarti saudara ataupun saya itu masih manusia. Dan kalau kita itu manusia, tahukah Anda, wah ini kalimatnya ya, tahukah Anda bahwa proses penciptaan manusia itu kalau diukur secara manusia sangat-sangat rumit. Tapi Tuhan Allah kita dapat mengerjakannya dengan begitu cermat, teliti, presisi. Tidak ada satupun yang lepas dari pemandangan Tuhan. Coba bayangkan, kalau seorang masih bisa berkata, persoalan kami itu terlalu rumit. Ucapan itu tidak serumit bagaimana Tuhan menciptakan dan memelihara susunan saraf di otak kita yang jumlahnya miliaran. Mengapa ini saya sampaikan kepada kita semua? Bahwa kalau Allah bisa menciptakan manusia yang bentuknya rumit seperti ini, bagi dia dalam Yesus tidak ada yang sulit. Kalau mau merepair kita, kalau dia mau campur tangan buat kita, mengatasi kerumitan persoalan hidup kita, bagi dia tidak ada yang terlalu rumit. Yang percaya katakan amin, angkat jempolmu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini Tuhan tidak memberikan jawaban. Ya, hari esok Tuhan akan memberikan jawaban.
Karena dia sangat-sangat cerdas. Dan ini membuat para alim ulama yang kalau di dalam film Yesus itu kan kita lihat tuh orang-orangnya udah berjenggot tebal-tebal begitu. Ya, saudaraku yang dikasih Yesus, orang-orang yang urusan agamawi itu paham, tetapi urusan jalan hidup mereka tidak ngerti. Makanya kekristenan itu tidak sekadar untuk kita bisa mencapai tingkat hafal hal-hal agama Kristen. Bukan. Tetapi Tuhan mau kita rendah hati setiap saat duduk di bawah kaki Yesus untuk belajar kepada Dia. Bukan belajar tentang Dia. Ini beda ya. Belajar kepada Dia itu berarti Dia guru besar kita. Tapi kalau belajar tentang Dia itu identik dengan ya istilahnya teologi, itu ilmu tentang Tuhan. Nah, saudaraku, itu bagian pendeta, itu harus belajar banyak supaya bisa memaparkan kebenaran firman. Tetapi sebagai manusia biasa, sebagai ya umat pilihan Allah, anak Tuhan, saudara ataupun saya, kita akan mengedepankan duduk di bawah kaki Yesus setiap saat. Engkau susah, menderita, duduk di bawah kaki Yesus. Ketika engkau mengalami kelancaran, tidak menghadapi persoalan yang rumit, yang pelik, yang kompleks, yang ruwet, seperti benang ruwet kecemplung dawet, ya. Saudaraku, kalau seperti itu, duduk di bawah kaki Yesus untuk dapat jawaban. Tapi kalau semuanya lancar, duduk di bawah kaki Yesus, mengucap syukur, memuliakan Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, Dia cerdas. Jangan ada di sini yang merasa, waduh, saya ini termasuk cerdas. Ya, barangkali bukan cuma di dalam ya nilai yang besar didapat waktu lulus kuliah cum laude, bahkan kami summa cum laude. Otak kita terlalu kecil. Mungkin di dalam disiplin ilmu tertentu kita dianugerahi kesempatan, itu anugerah. Kita dapatkan itu. Tetapi untuk jalan kehidupan tidak bisa bersandar kepada kehebatan-kehebatan kemanusiawian kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, hikmatnya, kecerdasannya yang akan menjawab kita. Alkitab di dalam Yeremia menegur, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu bisa orang lain, bisa kemanusiaannya sendiri. Saya kan banyak pengalaman Pak Gembala, untuk urusan begini ini mudah. Ya, pengalaman memang penting. Itu bagus. Tetapi kalau orang katakan, pengalaman itu jadi guru kami Pak. Ya, tetapi guru besar kita, tolong sebutkan siapa Dia. Yesus, Tuhan kita. Maka kalau kita bisa terus jalan bareng sama guru besar kita, yang berkata kepada kita begini, ya, belajarlah daripadaku. Nah ini, kalau Yesus mengatakan seperti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waduh, ini jaminan. Orang yang belajar dari Dia akan mendapatkan satu ilmu, jawaban kehidupan, bahkan hidup itu kan bukan cuma di dunia ini saja. Hidup itu sampai selesai hidup dunia, kita masih lanjut. Nah, Yesus mau pimpin kita seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara, untung besar para alim ulama yang tidak selalu bersama dengan Yesus, hari itu mendapat jawaban sampai mereka heran. Hari ini saya sampaikan berita baiknya, good news-nya. Yesus tidak sesekali tinggal di tengah kita. Asal kita memberi diri, membuka hati, Yesus setiap hari, setiap saat bersama dengan kita. Yesus yang siapa ini? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yaitu orang Gresik termasuk, amin, haleluya, orang Surabaya, orang Medan, ya, orang Ambon, orang Manado, ya, orang Londo, orang Tionghoa, orang apa saja, saudaraku ini kasih Yesus. Kristus adalah, baca bareng apa di situ?
kekuatan Allah, dan hikmat Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu tidak ada yang patut dikhawatirkan. Iya, kalau hari ini sih kami tidak khawatir, Pak Gembala. Tapi kalau terus-menerus ke depannya apa yang terjadi? Selalu saya katakan, hari ini kita tidak usah khawatir. Besok tidak usah khawatir. 10 tahun lagi apa yang bakal terjadi? Tidak usah khawatir. Tuhan kita Yesus yang menciptakan seluruh keberadaan manusia dengan segala kerumitannya, itu dia bertanggung jawab. Iya kan, hari-hari ini di antara saudara ada yang sempat 2, 3, 4 minggu yang lalu bergumul barangkali kaitan dengan bidang pekerjaan, bidang bisnis yang saudara kerjakan. Tetapi firman Yesus yang selalu menyertai kita, campur tangan, campur tangan, campur tangan. Hari-hari ini saudara mengucap syukur, puji Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah tinggal diam. Makanya optimis ya. Jangan ada yang pesimistis dalam hidup ini. Iya Pak, terlalu sulit, terlalu berat. Tadi kan saya katakan, iya. Serumit apakah kita? Adalah serumit yang kita katakan dan yang kita pikirkan. Tetapi di dalam pikiran Tuhan, hidup kita dengan segala prosesinya tidak ada yang rumit. Bayangkan sampai waktu kita belum jadi orok. Iya kan, di perut. Sampai kemudian jadi orok, Tuhan memberikan rohnya. Kita lahir, berangkat dituntun Tuhan menjadi besar, senior, sampai satu hari lagi nanti. Iya kan? Tubuh dikatakan selesai tugasnya tubuh. Tuhan dengan hikmatnya menata. Dia sudah memberitahu kepada kita. Mungkin orang kebanyakan paham agamawi tidak memiliki kejelasan secara pasti tentang setelah mati bagaimana. Maka yang diributkan orang selalu berpikir, mbahku, opaku, engkongku itu tahu loh Pak. Mau meninggal itu jam waktu harinya tepat. Ya, saya bilang, tidak pusing buat saya. Yang paling utama adalah kapan kita mati itu urusan Tuhan. Tetapi sesudah mati Tuhan sediakan firdos. Itu adalah urusan keyakinan dan kepercayaan kita terhadap firman yang Tuhan katakan. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya penting saya dan saudara boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh kepastian. Yakini kalau engkau jalan bareng bersama Yesus, kecerdasannya sebagai penasehat ajaib. Masih ingat kan? Khotbah-khotbah saya yang lalu, saudaraku. Salah satu gelar predikat Yesus itu adalah penasehat ajaib. Iya, Bapak kekekalan, apalagi Raja damai. Ya, saudaraku yang dikasihi Yesus, orang yang dituntun hikmat Tuhan, puji Tuhan, dia pasti damai. Karena apa? Kesulitan yang kita lihat itu cuma luarnya aja. Iya, dalamnya apa? Pertolongan, kuasa Tuhan dinyatakan, jawaban-jawaban Tuhan yang pasti. Iya kan? Kekekalan yang sudah nyata. Saudaraku yang dikasihi Yesus, menang atas kuasa gelap. Itu semua isi dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sampai klimaksnya, sorga, Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini, hal yang paling penting saya perlu sampaikan kepada kita, jangan pernah jauh ya dengan Tuhan kita Yesus. Pagi bersama Yesus, siang bersama Yesus, sore malam bersama Yesus, tengah malam bersama Yesus. Angkat hatimu terus bersyukur. Kekhawatiran itu akan menyisihkan hati yang terangkat menyembah bersyukur kepada Tuhan. Ya, terlalu banyak, wah cita-cita itu cukup dipatok aja, aku cita-citaku gini Tuhan. Terus dihidupi cita-cita itu dengan positif, dengan yakin kepada Tuhan. Jangan terus kemudian evaluasinya menghabiskan energimu kok belum sampai cita-citaku, harapanku, ekspektasiku kok belum sampai. Itu urusan Tuhan. Yang penting terus kita melangkah dengan hati terus bersyukur. Kita menyembah Dia, yakin Engkau bersamaku. Puji Tuhan. Hari-hari ini terimalah Yesus yang adalah hikmat itu. Beberapa orang, banyak orang
Sekarang, Pak, saya belum mendapat vaksin. Haha, itu ya. Vaksin dari mana, Pak? Ya, saya tidak mau tahu lah, Sinovac lah apa. Saya sudah terima dengan beberapa orang ya. Saudaraku, yang kedua, sudah. Tanggal 15 kemarin yang kedua. Nah, tetapi kami belum, Pak. Puji Tuhan. Saya mau beritakan hari ini, kesehatanmu tidak tergantung pada vaksin. Ingat, vaksin perlu. Kita ikuti ini prosedur. Tetapi kesehatan kita ada di tangan siapa? Tolong saudara jawab. Ya, di tangan Tuhan. Maka pagi hari ini terimalah vaksin. Sebelum engkau menerima vaksin dari Sinovac atau dari produk mana, terimalah pagi ini vaksin dari mana, saudaraku? Sorga, ya. Puji Tuhan. Ayo baca ayat terakhir Amsal 17. Ayat 16 dan 17. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Amin. Puji Tuhan. Terimalah pagi hari ini vaksin yang dari sorga. Apa itu, Pak? Hikmat, kecerdasan Tuhan memberikan jawab, memberikan satu imun buat rohani kita. Kalau kita diberi imun, hikmat sorgawi, dijawab. Saudaraku yang dikasihi Yesus, jangan kita membuat pembiaran, ya, dosa-dosa itu, kejahatan itu, ya, mulai merambah, membuat kita, maaf ya, kumat. Nah, ini ingat, jaga baik-baik. Ucapkan kata, jangan kumat. 1, 2, 3, apa? Jangan kumat. Nah, itu sebabnya terima vaksin, hikmat surgawi. Iya, kalau vaksin dunia ini, produknya Sinovac, produknya beberapa macam, haleluya, kita terima. Kalau ada panggilan untuk itu, laksanakan, tidak usah takut. Pak Gembala, tidak ada efek apa-apa. Tidak ada, efeknya itu setelah vaksin. Maunya mau doa terus, saudaraku. Efeknya bagus. Ya, nah, puji Tuhan, begitu juga. Kalau saudara terima vaksin surgawi, puji Tuhan, maka saudara akan memiliki satu imun yang bagus. Ya, bisa mengenali, wah ini kejahatan ini, walaupun menguntungkan. Di tengah kesempitan ada penguntungan seperti, enggak mau. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus, virus-virus yang jahat itu bisa disingkirkan. Sehingga dikatakan, kita dapat menjaga jalannya, memelihara nyawa kita. Puji Tuhan, itu tujuannya Yesus, untuk selalu mendampingi bagi orang yang rindu, selalu bersama Yesus. Ada penjagaan, ada perlindungan, nyawaku nyawamu terjaga. Terjaga bukan cuma berapa tahun Pak hidup? Ya, kita bilang 70, 80 ya. Lebih dari itu bonus-bonus ya. Tapi memelihara nyawa itu artinya apa? Sampai ke dalam kekekalan. Bagi siapa? Bagi orang yang terima vaksin. Yesus itu jadi hikmat masuk dalam hidup kita. Terima, sambut dia, rendahkan hati, pasang pendengaran rohanimu untuk tiap saat menerima jawaban dia. Ketika saudara ada di persimpangan jalan, jangan terlalu dengar banyak orang ngomong. Ya, ingat itu. Jangan kebanyakan nasihat, karena kita banyak curhat. Hati-hati ya. Saudaraku ini kasih curhat cukup sesekali, selebihnya lebih baik kita curhatnya sama Tuhan. Semakin saudara banyak curhat kiri kanan memberikan nasihat, saudara bingung. Ya, itu malah bukan jadi vaksin nanti. Kalau toh vaksin barangkali rabies, saudaraku, salah lagi nanti ya. Jadi kita terima vaksin hikmat sorgawi dan jawaban Tuhan kita dapat. Dan sepanjang hari-hari kita setelah melewati perjalanan, kita akan, aduh sungguh heran, mengherankan Tuhan kita Yesus Kristus. Mau hidup terus heran terhadap kuasa kemurahan kasih Yesus? Ayo kita nyanyi satu pujian dan kita doa kepada dia. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Renungan ini menjadi satu penguat.
Mau imun saudara tangguh, terima vaksinasi ilahi. Yesus selalu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. terima Kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kalau ada kesulitan, angkat hati dan tanganmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sabari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi refrennya, terima kasih Yesusku. Terima Amin. kasih Haleluya. Hati yang terangkat, tangan terangkat sebagai tanda syukur dan respon kita kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dia yang mau menjawab kita, yang rindu dapat jawaban. Tuhan menjawab saudara, dan engkau akan dibuat heran akan setiap campur tangannya. Sekali lagi, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. sebab hari Amin. ini Haleluya. Tuhan Adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi katakan bersama, syukur bagimu. Sembah dan bersyukurlah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Panjatkan segala doa dan ucapan syukurmu kehadiratnya. Haleluya. 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 Bangga kami akan Engkau Yesusku. Engkau tidak pernah jauh Tuhan. Buat setiap orang yang rindu bersama Yesus, Engkau selalu ada waktu bagi kami. Engkau tidak pernah berkata, aku terlalu sibuk sehingga aku tidak memperhatikanmu. Engkau Allah yang sangat sibuk, tetapi Engkau Allah yang selalu hadir Tuhan di dalam setiap tarikan nafas kami. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hari ini Engkau hadir, Engkau bersama setiap orang yang mendambakan mendapat jawaban dari Tuhan. Di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, dimanapun anakmu ini berseru, manggil namamu, Engkau hadir. Dan Engkau memberikan jawab. Engkau memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, dan memberikan pertolongan. Haleluya. Itu sebabnya tidak ada satupun
yang kami biarkan untuk membuat kami dalam kekhawatiran. Kami mau berjalan dengan penuh kepastian. Dan akhirnya kami akan berkata, sungguh mengherankan Tuhan Yesus. Kebaikannya, kemurahannya, campur tangannya, selalu tepat waktu. Bahkan kalau Tuhan memberikan semacam didikan, ajaran pun semua terukur. Dan itu adalah demi kebaikan, kedewasaan kami, untuk terus kami melangkah secara tepat. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Pagi bersama Yesus membawa kami tambah semangat, karena kami terima vaksin sorgawi, membuat imun rohani kami semakin tangguh dalam menolak segala sifat anasir, virus-virus kejahatan, ketidakberesan, cara-cara hidup yang tidak menyenangkan Tuhan, dapat tertolak dalam nama Yesus. Sehingga setiap anak Tuhan tidak perlu kumat lagi untuk berlaku jahat di mata Tuhan. Setiap anak Tuhan dijamah, disembuhkan, dikuatkan, dan sehat terus di dalam perjalanan hidupnya, memuliakan Tuhan. Sekarang menjadi manfaat bagi Tuhan, bagi sesama, di gereja, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan. Mungkin sempat ada kesaksian-kesaksian yang buruk, yang tidak bagus di masa lalu. Kami tinggalkan itu, dan kami tidak mau dibelenggu dengan segala masa lalu setiap kehidupan kami. Tetapi kami melihat hari ini, haleluya, Yesus membuat kami heran. Dan hari-hari mendatang, Yesus sangat mengherankan untuk kami melihat dan mengalami segala campur tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terima vaksin hikmat surgawi diberikan kekuatan dan hidup berkemenangan. Haleluya. Nyawa terpelihara. Dalam arti hidup kami sampai kepada kekekalan surgawi. Pagi hari ini biarlah apa saja yang menjadi doa dan harapan anak-anakmu, Tuhan yang menjawab. Puji Tuhan, ucapkan doamu. Untuk beberapa detik ke depan, ucapkan doamu. Semua berdoa. Haleluya. Doakan orang di sekitarmu, orang di sebelahmu. Atau jika engkau sendiri, doakan keluargamu. Doakan kawan sekerjamu. Doakan atasanmu, doakan bawahanmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberikan jawab. Tuhan Yesus yang pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Tuhan memberikan hikmat. Haleluya. Kesulitan-kesulitan yang terjadi di masa lalu karena kami bodoh, kami tidak memberikan tempat bagi hikmat Allah di dalam hidup kami, maka itu tidak akan terjadi lagi. Haleluya. Kami akan berjalan dengan penuh hikmat yang daripadamu. Puji Tuhan. Orang muda, orang tua, siapapun memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Tuhan dengar doa setiap anak-anakmu, Tuhan kabulkan. Apa yang diusahakan, dari usaha kecil, mikro bahkan, menengah, sampai yang besar. Tuhan, Engkau yang senantiasa melingkupi. Engkau memberikan berkat di atas kami semua. Dan Engkau membuka pintu rezeki di atas kami, atas keluarga kami, atas anak keturunan kami. Karena Tuhan janji, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Karena Tuhan memberikan jaminan. Terima kasih. Hamba yakin dan percaya, walau mungkin melihat masih kurang jelas, ada bagian dari keluarga kami, langkahnya masih belum jelas, ke hari esoknya nampaknya seperti belum jelas. Tetapi Yesus, Engkau yang membuat semua menjadi jelas buat setiap mereka, seperti Engkau membuatnya kepada kami semua. Engkau campur tangan, seluruh jemaat dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jagai dan Tuhan topang. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, jika hari ini menjadi hari libur, Tuhan juga menjagai. Jika hari ini harus menunaikan tugas pekerjaan, bidang usaha bisnisnya, oh Tuhan sendiri juga yang memberkati. Terima kasih Bapak. Ibadah sore nanti untuk pemuda remaja, Tuhan melawat, haleluya. Dan sepanjang hari esok, ibadah umum ataupun TF Junior, sekolah minggu, muridnya dan guru-gurunya diberkati, diurapi Tuhan. Demikian juga segenap tim pastori, Tuhan mengurapi, tim pelayan, semua jemaat, haleluya. Tidak satu pun yang terlewatkan, semua dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini anggur manis dari surga tercurah atas kami. Hati kami penuh damai sejahtera. Karena penasehat ajaib tidak jauh, tapi selalu bersama kami. Alim ulama di Alkitab hanya sesekali bertemu Yesus. Tetapi Engkau Yesus sekarang
tidak pernah jauh dari kami setiap waktu. Tuhan pasti mencurahkan segala berkat dan kebaikannya atas setiap umatnya. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kami dan mengantar kami pulang ke sorga. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Mari kita nyanyi bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati keluargaku dimanapun berada. Tuhan memberkati juga seluruh timku di Pastori. Tuhan memberkati dan melawat semuanya.